Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak pengampu mata kuliah Aswaja, Bapak Agus Solahuddin Siddiq MHI. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini saya bersama teman-teman saya ingin menyampaikan tentang apa itu ilmu fikih, apa itu ijtihad, dan juga pentingnya bermadhab. Yang perlu kita ketahui, kita bicara tentang kehidupan sehari-hari. Nah, seorang muslim itu tentu tidak akan pernah lepas dari yang namanya hukum fikih. Fikih sendiri itu hadir sebagai pedoman dan juga kompas untuk kita mengetahui arah bagaimana kita beribadah maupun kita bermuamalah untuk kehidupan sehari-hari. Namun dengan seiringnya perkembangan zaman yang ada pada era sekarang ini atau modern dan kompleks, tantangan bagi umat Islam yang semakin dinamis dan juga semakin ekstrim tentunya. Nah, ini juga nanti ijtihad juga akan berperan penting untuk menentukan apakah masih fleksibel hukum yang terdahulu atau diputuskan sekarang untuk menentukan hukum-hukum pada zaman kali ini. Nah, sebuah upaya mendalam untuk menggali dan menetapkan hukum langsung dari sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Hadis. Kita masuk ke rumusan masalahnya terlebih dahulu. Rumusan masalahnya kita bagi menjadi 6 poin utama yang akan kita bedah pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah apa sih sebenarnya pengertian ilmu fikih itu. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan ijtihad. Yang ketiga, bagaimana sih pembagian ijtihad itu sendiri. Nah, biasanya kan ada banyak ya jenis-jenis ijtihad dan sebagainya, itu nanti dia akan diterangkan pada poin ketiga. Yang keempat yaitu siapa saja dan tingkatan apa para fuqaha yang ahli fikih bisa berijtihad. Yang kelima yaitu mengapa bermadhab itu menjadi sangat penting bagi kita pada zaman kali ini atau pada era ini. Yang keenam, apa perbedaan antara taklid dengan talfik, yang selengkapnya akan kita bahas nanti pada bagian pembahasan. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dari pembahasan ini. Tentunya tadi ada masalah dan juga ada penyelesaian. Nah, yang pertama, kita bisa memahami esensi ilmu fikih serta bagaimana para ulama melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum Islam pada zaman ini atau zaman-zaman sebelumnya. Jadi biar lebih kompleks. Yang kedua, kita bisa menentukan tingkatan para fuqaha, orang-orang yang memahami fikih dan memahami konsep bermadhab, taklid serta talfik secara proporsional, tidak berfokus pada satu bidang saja dan tidak bercampur aduk. Nah, harapannya kita tahu bagaimana cara yang benar dan tepat dalam mengikuti pendapat para ulama. Baik, untuk menjelaskan itu semua, mari kita masuk ke pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian ilmu fikih. Ilmu fikih yaitu ilmu dalam Islam yang membahas aturan atau hukum dalam agama Islam yang mengatur perbuatan manusia sehari-hari seperti cara sholat, puasa, jual beli, pernikahan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pengertian ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang ulama untuk menetapkan hukum dalam Islam terhadap suatu masalah yang belum dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan juga hadis. Dengan menggunakan metode dalam usul fikih, ijtihad dilakukan ketika muncul persoalan baru, sehingga para ulama berusaha mencari hukumnya
dengan memahami dan menafsirkan dalil-dalil yang ada. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian ijtihad. Ijtihad sendiri itu dibagi menjadi 4. Salah satunya ijtihad bayani, ijtihad qiyasi, ijtihad istislahi, ijtihad istishabi. Kita bahas dulu ijtihad bayani. Ijtihad bayani yaitu menjelaskan makna teks atau dalil yang masih belum jelas atau masih dhaif, yang masih lemah. Itu dibahas pada ijtihad bayani. Selanjutnya, ijtihad qiyasi yaitu menganalogikan kias atau sesuatu masalah yang baru dengan masalah yang sudah ada hukumnya sebelumnya. Terus ijtihad istislahi atau maslahah yang didasarkan pada kemaslahatan atau kebijakan bagi manusia. Yang keempat, ijtihad istishabi, yaitu melanjutkan hukum yang sudah ada sampai ada dalil yang mengubahnya. Tingkatan fuqaha. Yang pertama, mujtahid mutlak, yaitu ulama yang mampu menetapkan hukum secara mandiri dari Al-Quran dan hadis dengan metode usul sendiri. Contohnya Imam Abu Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Yang kedua, mujtahid muntasib, yaitu ulama yang berijtihad tetapi masih mengikuti metode dasar imam madhab tertentu. Contohnya murid-murid besar para imam madhab yang mengembangkan pendapat gurunya. Yang ketiga, mujtahid dalam madhab, yaitu ulama yang mampu berijtihad dalam madhabnya sendiri tetapi tidak keluar dari kaidah madhab tersebut. Contoh, ulama yang menetapkan hukum baru dalam madhab Syafi'i dengan metode Imam Syafi'i. Yang keempat, pentaj, yaitu ulama yang tidak berijtihad penuh tetapi mampu memilih pendapat yang paling kuat di antara pendapat ulama. Contoh, menentukan pendapat mana yang lebih kuat dalam masalah fikih tertentu, misalnya dalam zakat atau wudhu. Yang kelima, pengikut, yaitu orang yang mengikuti pendapat ulama tanpa melakukan ijtihad sendiri. Contoh, umat Islam yang umumnya mengikuti ajaran madhab ulamanya. Selanjutnya yaitu urgensi bermadhab. Yang pertama, memudahkan memahami hukum dalam ilmu fikih. Yang kedua, menghindari kesalahan dalam memahami dalil. Yang ketiga, menjaga konsentrasi ibadah. Yang keempat, mengikuti metode dalam usul fikih. Yang kelima, menghargai ijtihad ulama seperti Imam Syafi'i. Pembahasan yang nomor 6 berikut ini yaitu taklid dan juga talfiq. Apa itu taklid dan juga talfiq? Taklid yaitu mengikuti pendapat ulama tanpa mengetahui dalilnya dan dilakukan oleh orang yang belum mampu ijtihad dalam ilmu fikih. Seperti contoh yaitu mengikuti cara sholat dari satu mazhab. Jadi kita mengikuti hukum sholat itu dalam hukum satu mazhab, tidak bercampur dengan mazhab yang lain. Terus yang kedua yaitu talfiq. Apa itu talfiq? Talfiq yaitu menggabungkan pendapat dari beberapa mazhab dalam satu masalah dan bisa membingungkan jika dilakukan tanpa dasar ilmu usul fikih. Contohnya yaitu mencampur tata cara wudhu dari mazhab satu ke mazhab lainnya, yaitu atau menggabungkan dua mazhab atau lebih. Kesimpulan dari materi yang telah kelompok kami paparkan, ilmu fikih membahas hukum syariat yang mengatur perbuatan manusia, sedangkan ijtihad adalah usaha ulama untuk menggali hukum dari dalil, pembagian ijtihad, tingkatan fuqaha, serta konsep bermadhab. Taklid dan talfiq menunjukkan pentingnya metode yang benar dalam memahami ajaran Islam. Oleh karena itu, pembelajaran fikih perlu dilakukan dengan bimbingan dan menggunakan metode usul fikih agar terhindar dari kesalahan dan dapat diamalkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.